Don't forget. Please like, comment, and subscribe. Kita hadapi. Saya terima kasih juga, saya bangga di depan Bapak Ibu semua, tokoh nasional kita, Pak Siswono, hormat saya Bapak. Ada beberapa catatan saya yang saya kemarin pagi saya ada di TV One. Kebetulan saya juga anggota Dewan Pakar di Ganjar Mahfud dan saya alumni IPB S2, S1 dari Sekolah Agung, S3 dari UNPAD. Dosennya beliau, tapi saya juga sebagai dosen. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa catatan yang saya sampaikan tentang di MK. Ini jelas-jelas menabrak konstitusi. Jelas-jelas menabrak. Memang ada yang mengatakan di pasal berapa ditabrak. Bukan di pasal, lebih parah daripada pasal, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat. Maka negara kesatuan Republik Indonesia disusun berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, yang terakhir adalah keadilan sosial. Yang ditabrak adalah keputusan MK itu adalah yang hanya boleh kepala daerah atau pernah berpengalaman kepala daerah. Jadi yang diperlakukan teman kita, Ketua Mahkamah Konstitusi atau hakim di sana, menabrak Undang-Undang Dasar 45 karena keadilan sosial dia tabrak di sana. Ini harus kita lawan. Saya sudah sampaikan di berbagai media. Kebetulan Ketua Mahkamah Konstitusi itu sahabat saya, karena sudah menabrak konstitusi yang sangat substansi. Kalau misalnya Undang-Undang Dasar 45 pasal-pasalnya itu kan berbasis kepada pembukaan kan. Jadi pasal-pasal dari Undang-Undang Dasar 45 itu dijabarkan dari pembukaan. Yang ditabrak pembukaan, yang ditabrak adalah ideologi Pancasila. Ini yang perlu kita perhatikan. Satu-satunya adalah lawan. Baik, yang kedua yang kontemporer adalah kita lihat pelanggaran etika. Saya setuju apa yang diputuskan oleh MK dan kemudian pelanggaran etika pula lagi di KPU. Kalau sudah tak beretika, mohon Bapak Ibu sekalian, mungkin di sini ada dokter-dokter filsafat yang sepanjang yang saya tahu, kalau undang-undang yang ditabrak masih adalah benar salah. Jadi kalau ditabrak undang-undang, melanggar undang-undang berarti orang salah. Kalau tidak dilanggar undang-undang berarti orang benar. Kalau etika bicara baik dulu. Kalau sudah ditabrak etika, tak beretika adalah orang bohong, bukan orang baik lagi. Jadi sanksi etika lebih berat daripada sanksi undang-undang itu sendiri. Jadi harusnya teman-teman harus punya kesadaran yang tinggi, yang sudah dapat sanksi berat, sanksi etika itu harus mengundur secara satria, karena dia sudah tidak beretika lagi dalam profesinya, dalam tugas-tugasnya. Bagaimana kita mempercaya dua institusi ini? Yang ketiga, yang kontemporer adalah, Pak Joko Widodo kemarin sudah mengatakan saya tidak kampanye. Setelah begitu banyak deras perlawanan dari kampus-kampus, itu telah dia melakukan tes the water. Sesungguhnya sebelum dia mengatakan tidak berkampanye, sebenarnya sudah berkampanye. Tapi dari sudut lambang non-verbal, yaitu apa? Lihat apa itu namanya, baliho PSI, lihat iklan menang partai tertentu. Sudah berkampanye kawan itu. Baru begitu derasnya lawan penolakan dari perguruan tinggi, maka saya tidak berkampanye. Artinya apa? Dia telah berhenti berkampanye karena sudah selesai kampanye. Dia dengan menggunakan lambang non-verbal. Salah satu non-verbal yang pentingnya orang komunikasi kami menangkap adalah lambang non-verbal yang dimainkan. Bukankah dia selalu sering bersama Prabowo? Iya. Datang ke sana, tidak harus pakai maksud di situ. Iyalah. Kemarin ada Nobel ketika ketemu Prabowo di restoran di Jakarta, kan bisa dipesan pakai ojek ke sana makanan itu. Kita ini bukan bodoh lagi, apalagi kan orang komunikasi selalu menganalisis dari sudut semiotika dan hermeneutika. Apa di balik pesan yang disampaikan itu, makna hakikat makna itu. Baru oleh karena itulah kemudian kita ada tadi yang menarik dari pembicara. Mari kita berbicara dari mulut ke mulut nanti. Terus terang masih banyak waktu kita. Memang campaign akan berakhir, tetapi campaign dari mulut ke mulut tidak akan berhenti, karena tidak satu orang pun yang bisa menutup mulut kita. Sampaikan via WA.
bandingkan saja nomor 2 dengan nomor 3. Gak sebanding, mohon maaf. Ganjar Mahfud punya kedewasaan emosional, kedewasaan spiritual, dan kedewasaan intelektual. Yang lainnya gemoy-gemoy, marah-marah, begitu. Kemudian menarik